Salam, selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur pada kesempatan di mana Tuhan boleh menganugerahkan bagi kami kehidupan untuk kami dapat menjalaninya. Namun saat ini Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu pemulihan bagi umat Allah. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat Allah, peristiwa jatuh bangun, pasang surut, sehat sakit, lapar kenyang, duka cita dan sukacita adalah hal yang sering dialami dalam perjalanan hidup umat Allah. Puncak dari peristiwa penderitaan mereka adalah ketika mereka mengalami pembuangan di Babelonia. 70 tahun adalah masa sulit, kelam, dan penuh dengan kesengsaraan sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 19 hingga ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Jika kita merenungkan tentang keadaan yang kita alami saat ini, kesulitan, penderitaan, dan sakit penyakit, bahkan berbagai penderitaan lainnya, tentu itu semua tidak terlepas dari cara Allah untuk memulihkan hidup kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada masa awal pemerintahan Hizkia, dosa membuat Allah membiarkan umatnya ditindas oleh bangsa Asyur. Setelah Raja Hizkia sungguh-sungguh berserah kepada Allah, Allah membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Asyur, dan bangsa Israel mengalami pemulihan dari Tuhan. Sebagai umat Tuhan, tentu kita juga menginginkan pemulihan. Pemulihan atas bangsa, pemulihan atas daerah kita, atas keluarga, bahkan atas hidup kita secara pribadi. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat mengalami pemulihan bagi hidup kita sebagai umat Allah? Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, tindakan apa yang biasa kita lakukan ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu masalah? Biasanya kepanikan dapat membuat seseorang itu mencari dan meminta pertolongan kepada orang lain atau mengandalkan kekuatan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu ada seseorang yang dia hendak mengancam dan ingin melempar kami dengan batu. Karena alasan katanya kami membunyikan alat musik dengan volume yang tinggi. Rupanya sang pemuda ini dalam kondisi yang mabuk. Dan pada waktu itu yang ada dalam benak kami adalah ingin memukul dia. Namun niat itu kami urung sebab kami tahu ini akan bisa berekses buruk. Dan puji Tuhan, dalam keadaan yang demikian kami berdiam dan menenangkan diri serta memohon pimpinan Tuhan atas masalah yang kami alami. Nah, jika kita menilik kepada kehidupan Raja Hizkia, dalam urusan doa dan ibadah, Hizkia sangat radikal. Bahkan dalam pasal yang ke-18, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6, kalau kita membaca di situ, maka dijelaskan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan merobohkan segala penyembahan berhala. Dan dia berpaut serta berpegang kepada perintah Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, di mana di situ dijelaskan bahwa Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Dan dia divonis oleh Yesaya bahwa oleh penyakit itu akan membuat dia mati. Itu artinya Hizkia diperhadapkan kepada sebuah ujian iman. Apakah dalam kondisi yang demikian ia masih mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri dengan meminta pertolongan manusia? Namun sikap yang dilakukan Hizkia adalah berdoa kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang kedua dikatakan Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia sadar bahwa tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan selain dia datang dan meminta pertolongan dari Tuhan. Bukankah saat ini kita juga sementara diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup? Kesulitan akibat sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam membiayai pendidikan anak-anak, ataupun masalah dalam rumah tangga. Belum lagi dengan pandemi yang kita alami saat ini. Dan dalam kondisi seperti demikian, maka kepada siapa kita meminta pertolongan? Dalam 2 Samuel 24 ayat 18 hingga 25, di mana dikisahkan tentang tulah yang menimpa bangsa Israel. Agar mereka terlepas dari tulah tersebut, maka Daud harus mencari pertolongan Tuhan dengan mendirikan mezbah dan berdoa kepada Tuhan. Hasilnya, Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua, di mana di situ juga Hizkia berdoa kepada Tuhan disertai dengan ratapan, dan itu menandakan bahwa ia berdoa dengan sungguh-sungguh walaupun Tuhan telah menentukan Hizkia untuk mati. Tetapi oleh karena kekuatan doa yang disertai dengan ratapan, Tuhan bisa mengubah keputusannya. Kalau kita baca dalam ayat 4 sampai 6, maka di situ dijelaskan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dan puji Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kekuatan doa dapat memulihkan keadaan hidup seseorang. Dan mungkin saat ini ada di antara kita juga yang diperhadapkan dengan sakit penyakit. Dan tidak sedikit orang beranggapan negatif tentang penyakit yang diderita. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa masa sakit itu dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk memahami apa rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Seperti Paulus yang berdoa 3 kali kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab seperti Paulus mau. Paulus tetap mengalami kesakitan dan penyakit itu seperti suatu duri dalam daging. Namun apakah Paulus berpaling dan menyalahkan Tuhan? Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, Tuhan berkata,
kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ternyata dalam berdoa, mendengar Tuhan berbicara itu jauh lebih penting daripada kita berbicara kepada Tuhan. Karena dengan mendengar suara Tuhan, kita akan lebih memahami apa mau Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Hizkia mengalami sakit, ia datang dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menjawab pergumulannya dengan memperpanjang umur 15 tahun lagi. Namun mujizat kesembuhan yang dialami oleh Hizkia bukan semata-mata karena hal-hal yang baik yang ia telah lakukan. Di dalam ayat yang ketiga di situ dijelaskan, melainkan karena kasih setia Tuhan kepada keluarga Daud. Nah, oleh karena itu, apapun pergumulan yang kita alami saat ini, marilah kita belajar dari kehidupan Hizkia. Kita mau datang meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa, sebab Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan keadaan hidup kita, memulihkan keadaan rumah tangga kita, memulihkan sakit penyakit, bahkan memulihkan masa depan kita. Karena itu tetaplah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati, serta melakukan apa yang baik di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hizkia yang dicatat di dalam ayat yang ketiga, di mana Hizkia berkata bahwa, "Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada saat ini. Biarlah kebenaran ini dapat menolong kita, bahwa kehidupan kita, apapun pergumulan, Tuhan dapat memulihkan kita, asalkan kita mau datang berdoa dan meminta pertolongan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami telah membaca, merenungkannya, dan biarlah kami sungguh menyadari bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan, maka tidak dapat kami berbuat apa-apa. Namun kami sungguh percaya bahwa di dalam segala keadaan Tuhan sanggup untuk memulihkan kami, memulihkan kondisi kesehatan kami, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan masa depan kami yang suram, dan berbagai hal Tuhan dapat lakukan untuk membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkati Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berharap dan berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan, seperti yang Hizkia lakukan, mencari Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami di dalam setiap keadaan hidup apapun yang kami hadapi. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.